Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Jibranisa, masal kelas dari kelas 11G. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan analisis korelasi. Di sini ada pengertian regresi linear. Regresi linear itu merupakan teknik dalam statistika dan machine learning yang berfungsi itu untuk menggambarkan pola hubungan linear atau garis lurus antara dua variabel. Tujuannya adalah untuk membangun media untuk membangun model matematis yang dapat dipergunakan untuk yang pertama itu untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel Y. Yang kedua ke itu mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar variabel, dan yang ketiga itu mengukur pengaruh perubahan variabel independen atau variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya di sini ada pengertian metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan garis regresi terbaik yang yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih atau residu antara nilai aktual atau observasi dan nilai prediksi dari model. Tujuannya adalah untuk mencari parameter terbaik, misalnya kemiringan dan intercept dari garis regresi sehingga kesalahan prediksi total sekecil mungkin. Nah, mengapa disebut kuadrat terkecil? Karena metode ini mengkuadratkan selisih atau error atau residu antara data yang diamati atau observasi aktual dan nilai yang diprediksi oleh model, lalu menjumlahkannya itu menjadi total dari kuadrat kesalahan ini yang akan diminimalkan. Di sini ada rumus model regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya yaitu variabel terikat, X itu variabel bebas, dan A itu konstanta, B-nya itu koefisien regresi, dan N-nya itu banyak pasangan. Selanjutnya di sini ada rumus koefisien dan konstanta. Yang pertama ada rumus koefisien regresi, itu menentukan nilai B. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, selanjutnya ada rumus konstanta A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan ingin memprediksi penjualan produknya berdasarkan pengeluaran iklannya. Perusahaan tersebut telah melakukan kampanye iklan selama beberapa bulan dengan pengeluaran iklan yang berbeda-beda. Berikut ini data penjualan produknya. Pengeluaran iklan seperti bisa lihat di sini, saya pakai LKS ya karena saya nggak kelihatan, karena nggak kelihatan. Pengeluaran iklan juta rupiah, ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Penjualan produk juta per unit, 50, 65, 65, 75, dan 85. Kita akan menentukan yang A, tentukan model regresi data dalam tabel. Yang B, berapa prediksi penjualan produk jika tidak melakukan kampanye iklan. Yang C, berapa prediksi penjualan produk ketika biaya pengeluaran iklan sebesar 60 juta. Yang D, berapa biaya pengeluaran iklan jika menginginkan penjualan produk 64 juta per unit. Kita jawab. Oke, berikut ini adalah penyelesaiannya. Kita mulai dari yang A dulu.
Yang A itu menentukan model regresi data dalam tabel ya. Misalkan X-nya itu pengeluaran iklan dan Y-nya itu penjualan produk. Nah, kita tuh jabarkan dulu. Jadi seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Saya lihat dari LKS nggak kelihatan itu. Oke, kita mulai dari X-nya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, Y-nya itu 50, 65, 65, 75, dan 85. Nah, X kuadratnya gimana cara carinya gitu ya. Kita carinya kayak gini. Ini kan X kuadrat, X pertama itu ada 10. Nah, jadi 10 dikali 10 dan seterusnya ya, sampai 2500 ya. Ini X kuadratnya ada 100, 400, 900, 1600, dan 2500. Begitu pula dengan yang XY itu dari X dan Y-nya itu dikali ya. Jadi 10 dikali 50 sama dengan 500, 20 dikali 65 sama dengan 1300, dan seterusnya. Jadi hasil X-nya itu ada 150, ada 300, dan hasil Y-nya itu 340, hasil X kuadratnya ada 5500, dan hasil X dan Y-nya itu ada 11.000. Cara menjumlahkannya itu, cara tahu hasilnya itu kita tambah aja. Kita tambah aja dari bisa X-nya 500 ditambah 1300 dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke caranya di menentukan nilai B. B sama dengan X sigma XY N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sama dengan 5. 5 itu dari mana? 5 itu adalah banyaknya sampel ya, sampel. Jadi 5, 11.000-nya itu dari XY dikurang 150 dari X dan 340 itu dari Y. Dibagi 5, 5.500 dari X kuadrat dan dikurang 150 dikuadratkan dari X yang biasa itu. X biasa yang 150. Nah, sama dengan 55.000 dikurang 51.000 dibagi 27.500 dikurang 22.500 sama dengan 4.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,8. Nah, yang A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. 340 dikurang 0,8. 0,8 itu hasil dari 4.000 dibagi 500 dikali 150. Nah, jadi kan ini ada X ya. B sigma X ini X-nya itu dari 150 dibagi 5. N dibagi N itu 5. N itu 5 karena banyaknya sampel. Jadi sama dengan 340 dikurang 120 dibagi 5 sama dengan 220 dibagi 5 sama dengan 44. Dengan demikian, Y sama dengan A tambah BX sama dengan 44 ditambah 0,8X. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,8X ditambah 48 ditambah 44 juta dalam unit ya. Selanjutnya kita cari yang B. Prediksi penjualan produk jika tidak melakukan kampanye iklan. Ketika tidak melakukan kampanye iklan tuh maka X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0,8. X ditambah 44 sama dengan 0,8. X-nya itu karena 0 jadi dikalikan 0 ditambah 44 sama dengan 44 ya. Jadi prediksi penjualan produk jika tidak melakukan kampanye iklan sebanyak 44 juta unit. Yang C, prediksi penjualan produk jika biaya pengeluaran iklan sebesar 60 juta. Biaya pengeluaran iklan sebesar 60 juta, maka X sama dengan 60. Jadi Y sama dengan 0,8X ditambah 44 sama dengan 0,8 dikali 60 ditambah 44 sama dengan 92. Ditambah 44 sama dengan 92. Jadi prediksi penjualan produk jika biaya pengeluaran iklan sebesar 60 juta sebanyak 62 juta unit. Sebanyak 92 juta unit, maaf ya. Yang D, biaya pengeluaran iklan jika menginginkan penjualan produk 64 juta unit, penjualan produk 64 juta unit, maka Y itu sama dengan 64. Nah, Y sama dengan 0,8X ditambah 44. Nah, 64 itu kan Y, jadi 64 sama dengan 0,8X ditambah 44. Nah, 0,8X sama dengan 20. Jadi X sama dengan 25. Jadi
menginginkan penjualan produk 64 juta unit, maka biaya pengeluaran iklan itu sebesar 25 juta rupiah. Oke, di sini ada pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi lingkar hubungan atau keterhubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuan utamanya yaitu dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah arah positif atau arah negatif dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut tanpa menyiratkan hubungan sebab dan akibatnya. Oke, di sini ada rumus analisis korelasi. Jadi R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Keterangan ini yaitu R itu koefisien korelasi persen dan N itu banyaknya sampel. Ya, dan X-nya itu hasil perkalian antara nilai X dan Y. X-nya itu nilai variabel bebas dan Y-nya itu nilai variabel terikat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal analisis korelasi. Perhatikan data bivariat berikut. X-nya itu 2, 3, 4, 5, dan 6, dan Y-nya itu 3, 4, 6, 4, dan 5. Nah, jadi kita jabarkan lagi teman-teman. Jabarkan lagi seperti yang di sebelumnya, yaitu X-nya 2, 3, 4, 5, 6, dan Y itu 3, 4, 6, 4, 5. Nah, cara cari X kuadrat dan Y kuadrat sama X sama Y itu seperti yang sebelumnya. Jadi X kuadrat tuh 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya teman-teman. Dari X-nya ini kita kali 2, seperti 3 kali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Dan Y kuadrat juga sama seperti X ya. Jadi Y kuadratnya itu 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16, jadi mengikuti mengikuti aja dan seterusnya teman-teman. Dan X Y itu adalah perkalian antara X dan Y. Jadi seperti X-nya itu X-nya 2 dan Y-nya 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Jadi kita jumlahkan X, Y, Y kuadrat dan XY itu, X-nya itu ada 20, Y-nya itu ada 22, X kuadratnya ada 90, Y kuadrat ada 102, dan XY-nya itu ada 92 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas untuk lebih lanjutnya. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jadi N-nya itu 5 ya, karena sampelnya itu 5. Jadi mau N-nya itu berapa, 6 atau 7, itu intinya sampelnya itu harus mengikuti dengan data yang di tabel yang besar ini teman-teman, yang ada banyak ini, dihitung dari 5 ya. Dari atas tuh 5 ya. Maka N itu ikutin sampel yang ada di data tersebut. Ada 5, terserah itu. Tergantung soalnya teman-teman. Ini saya ngambil di LKS. Nah, jadi 5 dikali 92. 92 itu dari mana teman-teman? Dari XY-nya itu. Sigma XY. XY-nya itu 92, bisa lihat lagi nanti. Dikurang sigma X. Sigma X-nya itu 20. X-nya itu 20 dan sigma Y ini itu 22. Jadi seperti itu ya cara menjabarkannya dalam untuk mencari jawaban yang dimaksud ya teman-teman. Jadi itu dibagi akar akar dibagi akar 5 dikali 90 dikurang 20 kuadrat dikurang akar 5 dikali 102 dikurang 22 dikuadratkan. Jadi itu
460 dikurang 440. 460 dari mana? Dari 5 dikali 92 ya teman-teman. Dan 440 juga dari 20 dikali 22. Jadi dikurang 460 dikurang 440 ya teman-teman. Dibagi akar 450 dikurang 400 dikali akar 510 dikurang 484. Ini juga hasilnya juga sama ya, dicari dari ini. 5 kali 90, 450, 20 kali 20, ini ada kuadrat, jadi 20 kali 20, 400, 5 kali 102, sama dengan 510, dan 22 kali 22, sama dengan 484. Sama dengan 20. Sama dengan 20 dibagi 50 dikali 26. Sama dengan 20 akar 1300 sama dengan 0,5547. Jadi, koefisien korelasi data tersebut adalah R sama dengan 0,5547. Itulah hasilnya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang sering dilambangkan dengan R kuadrat adalah suatu ukuran statistik dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dalam variabel variabel dependen atau variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel X melalui model regresi. Di sini juga ada rumus koefisien determinasi, jadi R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100% ya teman-teman. Oke, ini adalah contoh soal dari koefisien determinasi. Di sini ada soal, perhatikan data bivariat berikut. X-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Dan Y-nya itu 3, 4, 6, 2, dan 5. Kita jabarkan lagi seperti yang sebelumnya lagi teman-teman ya. Kita mencarinya X kuadratnya, Y kuadratnya berapa, dan X-nya berapa. Cara juga sama seperti yang sebelumnya. Cara mencari X kuadratnya itu 2 dikali 2, karena itu X kuadrat, jadi dikuadratkan. X-nya 2 dikali 2, karena kuadrat, sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu seterusnya teman-teman. Nah, Y-nya juga sama ya teman-teman, karena Y-nya itu dibentuk Y kuadrat, jadi Y-nya itu yang pertama 3. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9, dan seterusnya teman-teman. Dan X-nya juga itu hasil perkalian dari X dan Y. Jadi, kenapa di situ X-nya itu hasilnya 6? Karena 2 dikali 3, X-nya 2 dikali Y-nya 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya teman-teman. Jadi hasil Y-nya itu ada 20, hasil X ada 20, hasilnya 20, hasil X kuadrat ada 90, hasil Y kuadrat ada 90 juga, dan hasil X-nya ada 82. Lanjut ke penyelesaiannya teman-teman. Di sini kita jelaskan lagi. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikurang akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, sama dengan N-nya itu 5, karena sampelnya ada 5. Sampel tuh bisa berapa ya teman-teman, tergantung dari data yang soal diberikan ya teman-teman. Jadi N-nya itu N-nya 5, X-nya itu 82, karena hasil dari 6 tambah 12 tambah 24 tambah 10 dan tambah 30. Ada 82 dikurang 20 dikali 20. Jadi 20 itu ada dari X dan Y itu, karena hasilnya 20 dan 20. Dibagi akar 5 dikali 90 dikurang 20 akar 2. Ya, 20 kuadrat. Dikurang akar 5 dikali 90 dikurang 20 kuadrat. Sama dengan 410 dikurang 400. 410 ini dari 5 dikali 82, dan 400 dikali 400 hasilnya dari 20 dikali 20. Jadi 410 dikurang 400 dibagi 50 dikali 50. Ya. Karena ini hasil 5 kali 90 tuh dikurang dengan hasil
20 kali 20 gitu ya. Dan seterusnya sama itu ya, teman-teman. Jadi sama dengan 10 dibagi 50 sama dengan 0,2. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah R sama dengan 0,2. Itu belum selesai teman-teman, karena ini di sini diminta koefisien determinasi seperti sebelumnya. Di slide sebelumnya itu ada rumusnya itu R kuadrat sama dengan R kuadrat tuh dikali 100% ya teman-teman. Jadi itu bisa dilihat di slide ini. Kita langsung saya jelasin aja ya. R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Jadi sama dengan R-nya itu tadi 0,2 yang udah kita cari melalui korelasi data ya, koefisien korelasi data. Nah, R-nya itu 0,2, jadi 0,2 kuadrat ya, dikali 100%. 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04 dikali 100% sama dengan 400. Nah, jadi itulah hasil dari koefisien determinasi ya. Hasilnya itu adalah sebesar 4%. Koefisien determinasi data tersebut adalah 4%. Artinya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 4%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 96% ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan materi matematika tentang regresi linear dan analisis korelasi. Saya Alif, mohon maaf jika saya menjelaskan bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.